Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Gus Yedung Mulia dengan NIM 31 310524 000003. Sejarah pendidikan Indonesia itu merupakan wadah yang penting untuk kita sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai calon guru, calon pendidik pada masa depan yang insya Allah dengan tujuan yang baik kita akan memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia bahwa kita harus tahu di Indonesia ini kita harus lebih mengutamakan pendidikan daripada mementingkan sesuatu yang eh, untuk masyarakat Indonesia sendiri itu tidak mudah untuk dibohongi. Maka dari itu, sejarah pendidikan Indonesia akan saya sampaikan. Ini saya akan menyampaikan terkait tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa Wali Songo. Saya akan tampilkan slide yang berupa PPT ya. Ini slide-nya. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah slide sejarah pendidikan Indonesia pada masa Wali Songo. Nama Buset Mulia. Sini sebelum kita memulai, alangkah baiknya jika kita berdoa kepada Allah, doa dengan keyakinan dan kemantapan hati bahwasanya Allah itu akan membuka ilmu bagi setiap hambanya yang lalu berdoa. Tidak lupa juga bahwasanya terkait dengan masa Wali Songo, kita sebagai seorang mukmin, alangkah baiknya untuk mengingat jasa-jasa para Wali Songo tersebut, kita memberikan hadiah berupa doa kepada para Wali Songo. Ala hadiniyah, wali syafaat Rasulullah, dan Wali Songo. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, oke kita mulai ya. Sejarah pendidikan Indonesia pada masa Wali Songo. Di sini perlu kita ketahui, Wali Songo itu adalah berasal dari kata wali dan songo. Jadi sebelum kita membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Wali Songo tersebut, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu Wali Songo. Wali, wali itu berasal dari bahasa Arab. Biasanya itu disebut dengan waliullah. Itu apa? Waliullah itu adalah orang yang dicintai dan mencintai Allah. Jadi ketika orang sudah dicintai oleh Allah, dia kan sudah mencintai ini, apalagi dicintai oleh Allah, maka secara tidak langsung segala perbuatan dan tindakannya tersebut itu tidak akan jauh dari Allah. Berarti beliau ini tidak akan melenceng dari amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam setiap perbuatannya akan didasari oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cintai oleh Allah maksudnya apa? Ketika orang yang mencintai Allah tersebut melakukan suatu perbuatan yang baik, maka insya Allah ketika dia sudah mencintai Allah, maka Allah pun akan mempermudah segala perbuatannya karena Allah juga sudah cinta pada
mereka yang mencintai Allah. Nah, Songo. Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti adalah sembilan. Jadi Wali Songo itu adalah sembilan orang yang beliau itu mencintai dan dicintai Allah yang berjumlah sembilan orang. Nah, sembilan orang ini itu sangat dihormati dalam sejarah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sendiri. Para Wali Songo ini, beliau sangat berkontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa ya. Mereka datang itu pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16. Jadi sekitar 5 abadan yang lalu, 5-6 abad ya, itu masa Wali Songo ini berlangsung. Kita lanjut, ketika kita sudah tahu apa itu Wali Songo, maka kita harus mengetahui siapakah sembilan tokoh Wali Songo tersebut. Sini sudah saya tulis. Yang pertama yaitu ada Maulana Malik Ibrahim. Ini biasa disebut dengan Sunan Gresik. Ada juga Raden Rahmat. Beliau juga disebut dengan Sunan Ampel. Ada juga Raden Paku, Sunan Giri. Raden Makdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang. Dan ada lagi Raden Kosim, Sunan Derajat, Raden Said, Sunan Kalijogo, Ja'far Syatid, Sunan Kudus, Raden Umar Said, Sunan Muria, dan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nah, untuk lebih mengenal sembilan tokoh Wali Songo ini, eh, itu sebenarnya sudah ada lagu yang tercipta itu dan sering terdengar di telinga kita setiap apa habis ada adzan gitu kan. Terkadang banyak nih di Indonesia yang sambil menunggu imamnya datang, mereka melakukan pujian yang isinya itu adalah mengenalkan tentang sembilan tokoh Wali Songo ini. Mungkin bisa saya contohkan ya lagunya. Ini seperti itu. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa taraji. Qad ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Diwal karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Maktum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kalijogo Raden Syahid. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa taraji. Adfata ya jiratal alami. Ya uhailal wal karami. Diwal karami. Nah, mungkin dari teman-teman yang melihat video ini banyak yang sering mendengar ya sholawat itu ya. Dan menurut saya sholawat itu sangat baik sekali untuk apa generasi kita. Karena apa? Karena secara tidak langsung dari lagu tersebut itu akan mudah diingat. Ada berapa sih sembilan tokoh itu siapa saja? Nah, jadi emang seni atau musik itu juga merupakan suatu apa ya, suatu metode pada
Zaman Wali Songo sendiri itu untuk sebuah pendidikan. Jadi ketika musik itu kita masukkan ke dalam pendidikan, maka banyak yang sudah berhasil dalam pendidikan tersebut. Karena apa? Karena musik itu merupakan suatu komponen yang mudah dipahami oleh otak dan disenangi oleh eh, rata-rata orang ya, apalagi anak-anak. Nah, begitu. Seperti lagu yang saya sampaikan tadi, Sholawat. Nah, kita perkenalkan itu yang pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim itu biasa disebut dengan Sunan Gresik. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Berarti beliau ini berada pada abad ke-5 ke-14. Nah, beliau diperkirakan berasal dari Persia atau Gujarat, India. Kedatangan beliau ini tiba di Jawa, khususnya di daerah Gresik pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15, sekitar 1379 Masehi. Wilayah dakwah beliau Gresik yang saat itu merupakan pelabuhan dan pusat perdagangan yang sangat ramai. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim itu berasal dari Persia atau Gujarat, India. Beliau datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kenapa kok beliau di Gresik bukan di mana di Terboyo gitu ya? Karena apa? Karena memang dahulu itu rute perjalanan untuk pelabuhan dan pusat perdagangan itu beliau mengincar yang ramai. Jadi dakwah beliau itu bisa mendukung. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih metode pendidikan beliau? Sunan Malik, Maulana Malik Ibrahim, beliau mempunyai metode pendidikan, yaitu metode pendekatan sosial dan perdagangan. Yang pertama yaitu melalui pesantren, lembaga pendidikan formal pertama di Indonesia. Karena pada saat itu merupakan Indonesia ini masih berupa eh, negara kerajaan. Jadi untuk lembaga pendidikan formal itu masih belum ada. Nah, kontribusi terpenting dari Sunan Gresik ini adalah pendirian pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam di Jawa. Beliau telah mendirikan pondok pesantren yaitu lupa nama pesantren Leran. Karena pondok pesantren ini berada di daerah Leran, Gresik. Dan tempat ini berfungsi sebagai pusat untuk mengajarkan dasar-dasar Islam, Al-Quran, dan hadis kepada masyarakat setempat. Beliau juga melakukan pendekatan sosial lain yaitu kaderisasi awal. Di dalam pesantren, ini juga menjadi tempat untuk mendidik kader-kader dakwah, termasuk putranya sendiri yaitu Sunan Ampel, yang nanti akan melanjutkan tombak kepemimpinan di pesantren Lerang tersebut. Yang kelak, beliau Sunan Ampel ini bisa mengembangkan model pesantren menjadi lebih besar dan terstruktur di Ampel Denta. Ada juga dengan adaptasi lokal, yaitu model pesantren yang beliau dirikan diyakini mengadaptasi bentuk pendidikan biara atau asrama yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa dalam tradisi Hindu Buddha sehingga rasa familiar dan mudah diterima. Jadi beliau ini memadukan antara mengadaptasi ya berarti mengambil sesuatu yang baik dari produk lokal tersebut. Jadi sebelum beliau ini Islam kan belum dikenal nih di Gresik tersebut, terutama di daerah Leran. Nah, beliau punya inisiasi gimana ya agar ini mudah diterima oleh masyarakat. Ya, beliau punya inisiasi yaitu untuk memadukan, untuk mengambil salah satu metode pendidikan yaitu
metode pendidikan biara atau asrama. Jadi akhirnya berdirilah pondok pesantren tersebut karena di dalam pesantren itu kita diharuskan untuk menginap di asrama dan tidak diperbolehkan untuk pulang kecuali ada halangan tertentu atau keadaan yang mendesak yang mengharuskan kita untuk pulang. Ya, lanjut. Beliau juga mempunyai pendidikan non formal, tidak hanya di pondok. Jadi beliau ini juga menyatukan masyarakat dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Juga pendidikan ekonomi, yaitu berupa pertanian dan perdagangan. Beliau dikenal sebagai ahli pertanian. Beliau mengajarkan teknik bercocok tanam yang lebih baik kepada para petani yang berada di daerah lereng tersebut, sehingga peningkatan hasil panen ini menjadi pendidikan praktis tentang bagaimana Islam membawa kemaslahatan dan kesejahteraan. Nah, jadi pada saat Sunan Gresik ini belum datang, itu mungkin hasil pertanian atau hasil dari benda tersebut tuh biasa-biasa saja. Tetapi setelah kehadiran Sunan Gresik, beliau membuat kemaslahatan yang berupa hasil cocok tanam yang lebih baik kepada para petani. Yang kedua ada pendidikan kesehatan dan etika. Beliau di sini juga mempunyai keahlian, yaitu beliau bisa mengobati masyarakat tanpa memungut biaya. Pada saat itu biasa disebut dengan tabib. Dan tindakan ini itu adalah pendidikan langsung tentang etos pelayanan kemanusiaan, kasih sayang dan keikhlasan dalam Islam. Jadi masyarakat itu juga belajar nilai-nilai keagamaan melalui keteladanan beliau. Dan juga pendidikan anti kasta yang Gresik berdakwah dengan menjalankan pergaulan yang ramah dan menghilangkan perbedaan kasta yang saat itu kental dengan masyarakat Jawa. Ini adalah pendidikan sosial bahwa dalam Islam semua manusia setara di hadapan Tuhan. Nih, kita lanjut. Sebelum lanjut, jadi saya simpulkan ya, Sunan Gresik itu beliau dalam metode berdakwah itu menyatukan antara formal dan non formal. Nah, beliau juga jadi seorang guru dalam mendidik itu bukan hanya fokus kepada formalnya saja, tapi ketika beliau berada di masyarakat, beliau juga harus menjadi keteladanan bagi masyarakat dan harus membawa kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Siapakah beliau? Beliau ini merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dengan Ibu Dewi Chandrawulan, yaitu Raja Campa yang pada saat itu memang Indonesia sistemnya masih kerajaannya. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi yang diperkirakan berada di Vietnam atau Kamboja dan beliau wafat pada tahun 1481 Masehi di Surabaya, Jawa Timur. Putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau mempunyai putra yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Murid-muridnya itu yaitu beliau mempunyai murid yang nanti akan berjasa bagi masyarakat yaitu Raden Fatah dan Sunan Giri. Tempat pendidikan pada zaman Raden Ampel ini yaitu beliau mendirikan pesantren Ampel Denta, juga ada Masjid Sunan Ampel yang sekarang masih kokoh berdiri di Ampel, Surabaya. Ya, model pendidikan beliau yaitu ada pesantren Ampel Denta. Sunan Ampel adalah arsitek utama model pendidikan Islam di Jawa. Beliau mengembangkan pesantren menjadi institusi yang terstruktur dan berpengaruh. Pusat kaderisasi
Juga ada pusat kaderisasi, yaitu pesantren Ampel Denta tidak hanya mendidik masyarakat umum, tapi juga khusus mencetak kader-kader ulama yang berkualitas tinggi. Tokoh-tokoh besar seperti Sunan Giri, itu Raden Paku, dan Raden Fatah pendiri Kesultanan Demak adalah murid langsung dari beliau. Beliau juga fokus kepada syariat dan akhlak. Berbeda dengan Sunan Gresik yang fokus pada sosial dan ekonomi, Sunan Ampel menekankan pengajaran syariat Islam yang murni dan lurus serta perbaikan akhlak. Untuk bangunan fisik, beliau mendirikan Masjid Sunan Ampel yang berfungsi ganda sebagai pusat ibadah dan lembaga pendidikan formal. Jadi untuk pendidikan, beliau berada di masjid sebagai sarana untuk mencari ilmu. Nah, lanjut. Metode kurikulum. Beliau mempunyai metode kurikulum berupa Moh Limo. Moh Limo itu maksudnya tidak mau dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu ada moh main. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mau berjudi, main judi, taruhan, dan lain-lain. Karena pada saat itu memang tradisi berjudi itu sudah merajalela di kalangan masyarakat. Kedua ada moh ngombe. Maksudnya apa? Tidak mau minum minuman keras. Itu khomer atau mabuk-mabukan ya. Nah, pada saat itu memang perkara seperti ini tuh sangat-sangat sudah menjadi normalisasi. Sehingga mengombe juga termasuk dari cara beliau untuk proses berpendidikan. Dia juga mau maling. Itu apa? Tidak mau mencuri. Korupsi, merampok. Itu merupakan dari metode kurikulum ini. Nah, ini menurutku sangat cocok untuk dikembangkan lagi, untuk diadopsi kepada pendidikan pendidikan di Indonesia pada saat ini, karena ketika seorang sudah mempunyai landasan seperti ini, maka insya Allah dia akan berpikir lebih kritis lagi dalam melakukan sesuatu yang kurang baik. Yang keempat ada Muhammadat, itu tidak mau mengisap candu atau narkotika, madat. Karena kenapa madat? Madat itu dalam bahasa Jawa yaitu madet, madet itu padat ya. Jadi memang narkotika itu kan bentuknya padat, sabu-sabu. Dan juga Muhammadan, tidak mau berzina atau berbuat susila. Yang ketiga yaitu ada Raden Paku Sunan Giri. Raden Paku itu beliau mempunyai nama asli Joko Samudro. Ayah beliau yaitu Syekh Maulana Ishaq yang merupakan saudara dari Maulana Malik Ibrahim. Beliau mempunyai ibu Dewi Sekar Dadu, putri Raja Blambangan, Prabu Menak Sembuyu. Pendidikan beliau, ini beliau telah dididik langsung oleh paman beliau yaitu Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta Surabaya. Jadi beliau merupakan karena saudara dari karena ayah beliau ini Maulana Ishak yang merupakan saudara dari Sunan Gresik. Jadi beliau dengan Sunan Ampel ini merupakan keponakan dengan istilah Jawa. Julukan beliau selain Sunan Giri, beliau juga dikenal dengan Prabu Satmata karena kemudian beliau memimpin daerah Satmata tersebut. Metode pendidikan beliau, ini beliau menggabungkan dengan keseniannya. Yang pertama yaitu beliau mendirikan Giri Kedaton, itu sebuah pesantren sekaligus kerajaan pada tahun 1487 Masehi di Bukit Giri, Gresik. Pusat spiritual di dalam pesantren ini itu sudah menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan Islam yang menyaingi Majapahit di bidang spiritual. Hmm. Jaringannya luas, yaitu pengaruh kekuasaan dan spiritual Giri Kedaton meluas hingga keluar Jawa, meliputi Lombok, Ternate, Tidore, dan Kalimantan.
Para pedagang yang datang ke Gresik sering menyebarkan agama Islam dari Giri ke Daton. Yang kedua ada menciptakan media kesenian anak. Itu di sini beliau mengajarkan moral pendidikan tuh dengan cara menyatukan eh, untuk mengetahui anak, beliau itu mempunyai kesenian yang sendiri. Itu beliau menciptakan lagu seperti Gundul-Gundul Pacul, Jublak-Jublak Suung, Jelungan. Itu merupakan permainan. Nah, mungkin di sini saya akan memperlihatkan seperti apa sih lagunya tersebut biar kita lebih tahu tentang lagu tersebut. Ini saya akan tampilkan. Nah, ini yang pertama yaitu Jublak-Jublak Suung. Kita akan tampilkan ya. Solid Kids. Masuk ini. Tuh. Oke. Oke, untuk gundul-gundul pacul, karena keterbatasan waktu, ini kurang persiapan juga. Di sini akan saya bacakan sendiri ya, liriknya. Apa, gundul-gundul pacul tersebut. Mungkin saya bisa mencontohkan lagunya itu seperti ini. Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul, gembelengan, ngakul glimpang segone dadi sakratan. Wakul glimpang segone dadi sakratan. Mungkin eh, bisa mengikuti ya yang bisa hafal tentang lagu ini. Ya kita bersama-sama. Lagi-lagi. Gundul-gundul pacul kembeleng. Nyunggi-nyunggi wakul kembelengan. Wakul glimpang sekone dadi sakratan. Wakul glimpang sekone dadi sakratan. Nah, gundul-gundul pacul itu mempunyai arti gundul itu adalah kepala yang pelontos. Itu kepala itu kan melambangkan kehormatan dan kemuliaan. Nah, kalau gundul berarti kehormatan itu tanpa mahkota atau rambut. Jadi kepala yang pelontos itu merupakan kehormatan tanpa mahkota. Berarti apa? Berarti ini melambangkan bahwa kepemimpinan yang tidak memiliki keakuan moral atau pemimpin yang sewenang-wenang dalam jabatannya. Nyunggi, nyunggi wakul. Nah, tadi ada gundul, pacul. Nah, pacul, pacul itu mempunyai filosofis. Itu adalah papat kang ucul. Nah, pacul itu apa? Pacul itu biasanya alat untuk mencangkul para petani. Nah, biasa disingkat dengan papat kang ucul. Maksudnya apa? Maksudnya adalah empat indera yang seharusnya digunakan oleh para pemimpin, tetapi sering ucul. Ucul itu berarti lepas, lepas dari pribadi seorang pemimpin tersebut. Empat kategori ini yaitu ada mata, telinga, hidung, dan mulut. Mata maksudnya apa? Maksudnya itu para pemimpin itu melihat bagaimana kesulitan rakyat tersebut. Nah, ini sudah sangat-sangat di Indonesia kayaknya ini menjadi ciri khas ini. Sudah disindir pada zaman Sunan Giri ini. Nah, ada juga telinga, maksudnya mendengarkan nasihat. Ini para pemimpin itu seharusnya
mereka tuh mampu untuk menguasai, untuk menerima nasihat-nasihat dari orang, dari rakyat. Nah, itu harusnya legowo ya. Yang ketiga yaitu ada hidung. Itu maksudnya mencium wangi kebaikan atau keadilan. Seorang pemimpin bukannya orang yang sewenang-wenang dalam melakukan keadilan, tapi beliau ini harus bisa mencium, oh ini baik, ini buruk, ini adil, ini tidak. Itu harusnya digunakan. Yang keempat ya udah ada mulut. Mulut itu apa? Maksudnya seorang pemimpin itu harus berkata adil dan bijaksana. Yang kedua yaitu tadi Sunan Giri juga ada yang namanya cublak-cublak suung. Ini tuh biasanya lagu ini yang menggunakan tuh anak-anak kecil ya, terutama seorang wanita itu banyak itu. Yang ketiga yaitu ada jelungan. Jelungan itu apa? Jelungan itu adalah suatu permainan yang kalau saya kecil dulu itu namanya adalah jitungan. Jitungan itu berarti permainannya kita ada salah satu orang yang menjaga tembok utama. Nah, terus yang lain itu berpencar, mengamankan diri, mengumpat di suatu daerah, dan ketika ia ketahuan, maka harus cepat-cepatan untuk kembali ke tombak utama tersebut. Nah, ini merupakan metode yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam pendidikannya. Dan lagi yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang yaitu putra dari Sunan Ampel yang beliau lahir di Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan seorang yang sangat cerdas, menguasai ilmu fikih, suluddin, dan tasawuf, serta mahir dalam seni pertunjukan. Beliau mempunyai metode pendidikan yaitu melalui seni, sastra, dan tasawuf. Yang satu yaitu pemanfaatan kesenian. Yang kedua, tembang tombok ati. Yang ketiga, mengubah citra kuil menjadi masyarakat. Jadi ini beliau ini tetap juga ada akulturasi budaya, ada kesenian dan alat musik yang menjadi ciri khas pendidikan beliau. Dan beliau juga menciptakan tembang tombok ati. Jadi tombok ati yang biasa kita dengar itu merupakan ciptaan dari Sunan Bonang. Mungkin untuk mengingatnya kita bisa selamatan lagi. Bagaimana sih tembang tombok ati itu? Mungkin saya akan memimpinnya. Ya, satu, dua, tiga. Tombok ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Nah, di sini itu maksud dari tombol hati itu adalah tombol itu dalam bahasa Jawa itu berarti obat. Hati itu hati. Jadi obat hati. Nah, maksud obat hati itu adalah yang membuat kehidupan kita ini menjadi tenang. Itu ada lima menurut Sunan Gunung tersebut. Yang pertama yaitu baca Quran dan maknanya. Jadi kita sebagai
Umat Islam ini bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi kita harus berusaha untuk mengetahui makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua yaitu ada sholat wengi lakonono. Sholat wengi itu apa? Sholat wengi itu adalah eh, sholat malam yang didirikan. Jadi seperti sholat tahajud, sholat tasbih, dan yang lainnya. Ya, kenapa kok sholat malam itu merupakan obat hati? Karena ketika kita sholat malam itu kan waktunya orang untuk beristirahat. Tapi ketika kita mau untuk bangun, untuk melaksanakan sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka secara tidak langsung kita akan menemukan kedamaian tersebut. Jadi memang ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita harus mempunyai tirakat yang lebih lagi ya. Yang ketiga yaitu wong kang soleh kumpulono. Berarti apa? Berarti kita itu diharuskan untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh itu apa? Orang soleh itu berarti orang yang baik, baik dalam ucapan, perilaku, dan perbuatannya. Nah, jadi kalau kita berkumpul tuh ya alangkah baiknya kita itu mencari seorang yang seperti tiga kategori tadi. Yang keempat yaitu ada weteng luwe ingkang suwe. Yang keempat yaitu kudu weteng ingkang luwe. Maksudnya apa? Maksudnya itu weteng ingkang luwe berarti perut kita ini yang lapar. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kita melakukan puasa. Nah, puasa itu merupakan suatu tirakat yang mudah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekaligus bisa menjadi obat hati yaitu yang membuat ketenangan jiwa raga kita. Yang kelima yaitu ada zikir malam perpanjang. Itu harus sering-sering mengingat Allah pada waktu malam hari. Terus, pendidikan pada masa Sunan Ampel ini sama, beliau berada di masjid. Beliau dalam pendidikan menggabungkan penguasaan ilmu fikih dan tasawuf. Beliau dikenal sebagai ahli tasawuf yang mengajarkan konsep-konsep spiritual Islam dengan menggunakan filosofis yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa yang pada saat itu masyarakat Jawa itu kental dengan budaya Hindu dan Buddha. Dalam kaderisasi dakwah, yaitu untuk penerus-penerus dakwah beliau, beliau juga mempunyai kaderisasi dalam bidang seniman dan sastrawan. Karena pada saat itu seni itu merupakan hal atau wadah yang sangat mudah diterima di kalangan orang Jawa tersebut. Di beliau mempunyai konsep di dalamnya. Yang kedua yaitu beliau menciptakan tembang galeman seperti tembang Tombok Ati tadi, ke tembang Macopat lainnya. Yaitu untuk apa? Pendidikan ini itu disebarkan melalui melodi yang indah. Karena orang-orang pada zaman tersebut itu sangat terpikau ketika ada suatu seniman ataupun karya seni yang cukup indah. Ada juga wayang, wayang dan drama. Jadi Sunan Bonang bersama dengan Sunan Kalijogo itu bersama-sama beliau merombak lakon-lakon wayang agar sejalan dengan ajaran tauhid. Karena pada saat itu ajaran wayang itu wayang kan diadopsi dari
Mahabharata India. Jadi untuk ajarannya itu bukan untuk ajaran ketauhidan menurut Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Pada saat itu beliau mempunyai inisiasi untuk merubah itu agar jalan dengan ajaran tauhid. Yang selanjutnya ada Raden Kosim atau Sunan Derajat. Metode pendidikan beliau itu lebih ke kesejahteraan umat. Maksudnya apa? Yaitu umat di sini menjadi pusat penampungan dan pemberdayaan bagi anak yatim, fakir miskin, dan janda. Beliau juga mengajarkan keterampilan hidup seperti membuat rumah, membuat perahu, dan teknik bercocok tanam yang lebih baik. Ini adalah cara nyata untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat pada saat itu. Pendidikan, beliau juga itu membangun resep tiasing sesama yang punya arti selalu membuat senang hati sesama manusia. Di sini tuh terdapat hablum minan nas. Yang kedua ada jroning suka kudu eling lan waspodo. Dalam keadaan gembira harus tetap ingat dan waspada atau tidak lengah. Ketika itu ada laksitaning subruto panyipto marang panggoda. Dalam perjalanan mencapai tujuan yang baik, langkah baiknya kita tidak tergiur dengan godaan. Kita harus fokus pada kebaikan tersebut. Yang keempat ada elingo asale bab asal, yaitu bahwa kita harus mengingat bahwa kita ini mempunyai asal, yaitu asal kita apa? Asal kita ya dari Allah. Jadi kita harus selalu mengingat akhirat ketika kita di dunia ini. Yang kelima adalah jadilah dermawan kepada sesama. Kenapa? Karena untuk mengajarkan amal dan berbagi rezeki kepada sesama. Enggak enam yaitu ada ojo beda ake marang sepodo-podo. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu jangan membedakan sesama manusia. Itu tidak ada perbedaan kasta di antara manusia tersebut. Yang ketujuh ada yakin marang barang kang dumadi. Yakinlah kepada sesuatu yang terjadi atau takdir. Di sini maksudnya kita ini harus beriman kepada kodok dan qadar yang merupakan rukun iman yang keenam. Beliau juga menggunakan mesin musik seperti kakaknya Sunan Bonang. Yang oke, kita lanjut kepada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini lahir pada pertengahan abad ke-15 hingga abad ke-16. Sama dengan Sunan-Sunan sebelumnya, Sunan Kalijogo juga untuk pusat pendidikan beliau juga menggunakan pondok pesantren sebagai pusat intelektual. Di sini beliau mengajarkan pendidikan akidah dan fikih yang berbeda dengan Sunan Derajat tadi. Untuk kaderisasi, Sunan Kalijogo beliau mendidik kader-kader ulama baru yang beliau mempunyai murid yang paling terkenal yaitu Sunan Muria. Insya Allah akan meneruskan dakwah beliau di daerah Pegunungan. Pendidikan non formal beliau juga menggunakan seni atau akulturasi budaya dalam menyebarkan pendidikan Islam. Beliau juga menggunakan wayang kulit yang dimana wayang ini itu dulu itu merupakan persis berbentuk seperti manusia. Tapi beliau mengubah bentuk wayang ini menjadi apa ya? Hanya ramping ini. Ramping itu berarti untuk wajah itu bisa dilihat dari samping dan bentuk sendi tangan itu dikasih karena pada saat dulu itu untuk bentuk wayang kulit itu persis seperti manusia, yang dimana tangan itu nyambung, wajah itu bulat seperti manusia. Nah, di sini karena untuk mengantisipasi bahwa keharaman atau ketidakbolehan yang membuat sesuatu seperti ciptaan Allah, maka Sunan Kalijogo
membuat perbedaan di dalam wayang kulit tersebut. Dan beliau ketika menayangkan suatu penayangan wayang kulit, di sini beliau tidak lupa untuk menyisipkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tauhid. Menggantikan konsep dewa-dewi menjadi tontonan itu menjadi tuntunan. Beliau juga menggunakan tembang dan syair. Beliau menciptakan tembang sendiri seperti lir-ilir dan menggunakan lirik yang mudah dihafal namun syarat makna. Ini adalah bentuk pendidikan moral dan spiritual yang diserap melalui medium musik tradisional. Tembang ini mengajarkan pentingnya syahadat, sholat, dan mengingat Tuhan. Mungkin kita bisa menyanyikan lagu bersama lir-ilir. Contoh, lir-ilir, lir-ilir, tanduri sumir. Dai royo royo tak sanggup pengantin anyi. Cah angon, penek no blimbing kui. Lunyu lunyu penek no panggung basung tututir. Tututiro, tututiro, kumintir tudah ing pinggir. Dendongan nuju matono kanggung sebum kusul. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Sunsura sora iyo. Itu merupakan lambang yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Selanjutnya ada Ja'far Sodik yaitu Sunan Kudus. Dia juga sama, beliau menggunakan pesantren dan madrasah sebagai pusat kajian ilmiah. Beliau mendirikan masjid yang terkenal yaitu Masjid Menara Kudus yang dimana tempat ibadah ini itu merupakan aplikasi dari Masjid Kudus yang berada di Palestina. Nah, di dalam masjid ini merupakan akulturasi antara Islam dan Hindu pada saat itu. Karena apa? Karena bentuk dari masjid ini tuh tidak jauh dari untuk Hindu Buddha karena ini untuk mengayomi masyarakat Hindu yang banyak di Kudus pada saat itu. Beliau fokus pada fikih dan syariat, beliau mencetak kader dengan menguasai ilmu yang matang, bukan hanya seni dan budaya. Dan selanjutnya ada Raden Umar Said Sunan Ampel. Ini beliau mempunyai pendidikan yaitu metodenya pesantren di daerah terpencil, Topo Ngeli. Yaitu dilakukan dengan sangat personal dan menyatu dengan alam. Karena apa? Karena Sunan Muria ini beliau berada di ujung gunung, di puncak gunung. Jadi berbeda dengan wali-wali yang lain yang mereka itu berdakwah di kota pelabuhan, di Sunan Muria ini berada di puncak gunung. Jadi metode Tapongli yaitu bertapa sambil mengheningkan diri, ini mudah berbaur dengan masyarakat terpencil untuk memahami masalah mereka, lalu memberikan nasihat-nasihat dan masukkan apa masalah di situ. Yang terakhir yaitu ada Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan sunan terakhir yang mempunyai metode pendidikan yaitu hampir sama seperti metode pesantren dan pusat kajian di Cirebon. Pusat pendidikan ini berada di Cirebon. Beliau berada di lingkungan keraton dan Masjid Agung Cirebon. Beliau dikenal ulama yang sangat menguasai ilmu agama yang kemudian mengajarkannya kepada santri dan rakyatnya. Beliau juga dalam melakukan pendidikan ini, beliau melakukan jalur pernikahan dan kerapatan. Beliau menikahi putri-putri penguasa lokal untuk menyebarkan agama Islam. Pendidikan melalui keluarga keraton. Jadi ketika beliau telah menguasai keluarga keraton, maka secara tidak langsung beliau akan mempermudah jalannya proses pendidikan itu untuk tersebar ke seluruh masyarakat. Nah, itulah jadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum.
جعلنا الله وإياكم من العاقين جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.